Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kalian belajar tentang gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi, setelah mengetahui isinya, kali ini kita akan belajar tentang pengertian, ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu secara umum itu merupakan teks laporan yang merupakan hasil observasi. Observasi itu sama dengan pengamatan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan terhadap suatu objek. Nah, untuk cirinya itu diantaranya adalah objektif atau universal. Maksudnya objektif itu sesuai dengan kondisi yang ada, jadi tidak dibuat-buat. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan satu hal, masalah atau topik. Jadi mengarah ke satu hal atau masalah yang diamati itu tentang apa. Nah, itu yang dilaporkan. Lalu berikutnya berdasarkan fakta. Jadi keadaan aslinya bagaimana tuh. Lalu yang berikutnya itu bukan berupa perkiraan atau prasangka atau sesuatu yang belum terjadi. Jadi semua yang ada dalam teks laporan itu harus sudah terjadi. Kaitannya bukan perkiraan ini dengan fakta ini. Lalu di dalamnya itu terdapat struktur, pola, atau itu namanya sistematis. Jadi penulisannya ada polanya, tidak asal-asalan. Nah, itu pengertian dan cirinya. Lalu apakah itu sama dengan berita, Pak? Berbeda. Bedanya apa? Kalau berita itu harus aktual atau terkini. Kalau teks laporan meskipun lama tidak apa-apa. Lalu dasarnya penulisan berita itu 5W1H atau kalimat-kalimatannya itu. Sedangkan teks laporan ini kaitannya dengan strukturnya yang ada di bawah ini. Nah, itu ya. Lalu yang berikutnya struktur. Nah, strukturnya ada dua, yaitu pernyataan umum dan anggota atau aspek yang dilaporkan. Ini ada dua ini. Nah, secara rinci dua ini bisa dipecah lagi. Ada definisi atau pernyataan umumnya, lalu ada deskripsi bagian atau yang dilaporkan itu, lalu manfaatnya apa saja, dan yang terakhir adalah simpulannya atau penutup dari apa yang sudah dilaporkan. Lalu yang berikutnya ini contoh polanya. Kita mengambil topik yang sama tentang minuman, ya. Tapi ini bisa kita kembangkan dengan tiga pola. Nah, pengelompokannya atau klasifikasinya bisa berdasarkan kemasan, bisa berdasarkan kandungannya, bisa berdasarkan cara penyajiannya. Nah, minuman ini kemasannya kan ada yang plastik, ada yang kaca, ada yang kaleng. Kalau dari kandungannya ada yang bersoda, ada yang beralkohol, ada yang berkhasiat. Ya. Lalu untuk penyajiannya ada yang disajikan panas, ada yang disajikan dingin. Ya. Kira-kira itu. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.